Itu masih dipertimbangkan. Jadi begini, kalau itu nggak ada, kita akan kerja sendiri, nggak usah pusing-pusing dengan yang lain. Saya takutnya cuma ada nama doang, ada satgas, terus bikin ribut. Pak mau nanya ini Pak, Satgas BLBI kemarin waktu beberapa bulan minggu lalu atau bulan lalu Bapak kan ngomong mau lagi dikonsider, itu statusnya gimana sih Pak? Sama sebenarnya sekarang itu dia masih Satgas ini masih berlaku sampai akhir tahun 2025 atau tidak, dan akhirnya mau dibubarkan, terus komitmennya untuk pengejaran aset penerima BLBI ini gimana Pak ke depannya kalau dibubarkan? Itu masih dipertimbangkan. Jadi begini, kalau itu nggak ada, kita akan kerja sendiri, nggak usah pusing-pusing dengan yang lain. Saya takutnya cuma ada nama doang, ada satgas, terus bikin ribut, tapi hasilnya minimum. Saya memaksimalkan hasilnya dulu ke depan, tapi saya akan pelajari dulu. Kalau pejabat gitu, saya pelajari terus. Tapi dalam waktu dekat kita beres itu. Gimana ya Pak Sekjen gitu ya? Kapan bisa? Jadi kalau dibubarkan, tetap mengejar aset BUMN. Kita kejar, kan nggak hapus lagi kan? Hapus buku juga nggak kali, masih aja kita tagih, kita kejar terus itu. Tapi nggak dalam bentuk satgas yang ribut, kita kejar aja punya itu seperti apa. Orang kita cukup canggih kan ngejar aset. Kalau di LPS dulu kita punya tim khusus untuk aset tracing, asetnya udah harusnya nggak bisa lari. Ada lagi? Yang belakang sama Pak. Soal kereta cepat, kan sebelumnya Pak Doni Askarya udah bilang kalau pemerintah dan Danantara bakal berbagi peran nih Pak. Danantara bakal handle operasional, pemerintah di infrastruktur. Nah ini gimana Pak nanti? Sama mau nanya juga, apakah nanti pemerintah akan lebih ke memberikan PSO atau lebih ke menanggung utang infrastrukturnya? Kalau dari Bapak sendiri ngelihat lebih mending yang mana gitu? Terima kasih. Kalau saya mending nggak bayar saya. Cuman gini, itu kan ada kebijakan pimpinan di atas, presiden dan lain-lain ya, diskusi. Sepertinya kita akan cenderung, ini belum putus juga, kita akan cenderung membayar jalannya, itu infrastrukturnya kan. Mau rolling stocknya bukan kita yang itu, mereka yang nanggung. Cuman saya belum mendapat atau kita belum sampai kesimpulan titik terakhir seperti apa. Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana, saya ikut, saya mau lihat. Jangan sampai saya rugi amat gitu. Tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini. Nggak puas? Tanya apa lagi? Cukup ya gitu ya, kira-kira gitu. Jadi ini prosesnya masih berjalan. Izin Pak Fikri dari Bloomberg Technos Pak. Izin Pak mau bertanya mengenai penerimaan pajak sampai September 2025. Itu kan masih 62,4% dari outlook ya Pak. Dan itu ada potensi shortfall pajak gitu. Nah strategi dari pemerintah untuk sampai menjelang akhir tahun itu gimana? Terus pertanyaan selanjutnya itu mengenai kebijakan single profile untuk yang meningkatkan penerimaan pajak Pak. Itu alasan dan latar belakang dari mungkin dari Kemenkyu sendiri agar diperlakukan, itu pertimbangannya seperti apa Pak? Terus selanjutnya itu mengenai single profile itu ya. Itu selanjutnya soal DJP yang tahun 2026 itu akan bisa intip uang elektronik dan rekening digital mulai 2006 itu. Nah itu tanggapan dari Kemenkyu sendiri itu kayak gimana? Gimana nih? Yang soal DJP bisa rekening online nasabah, rekening digital dan uang elektronik nasabah gitu 2026. Akses ya seperti itu. Itu tanggapan dari Kemenkyu gimana dan apa itu dibutuhkan lah untuk saat ini gitu. Manfaatnya seperti apa gitu-gitu. Terima kasih Pak. Tadi yang pernah nanya mengenai lupa gua. Mengenai penerimaan pajak Pak, masih 62,4% sampai. Jadi kita tadi rapat ALKO tentang pendapatan APBN kita seperti apa sampai akhir tahun. Kita udah hitung semuanya, kira-kira masih defisit yang paling penting ya, di bawah 3% terjaga dengan baik. Itu masih terjaga dengan baik. Itu yang paling penting kan untuk kita ya. Jadi pajaknya beberapa akan
Ada beberapa yang belum bayar pajak secara penuh, akan kita approach, kita datangin supaya mereka bayar pajak tepat waktu. Ada tadi juga beberapa ratus pengusaha yang belum bayar pajak tepat waktu, kita akan kirim surat cinta juga ke mereka supaya bayar tepat waktu. Jadi segala effort diarahkan untuk yang belum bayar pajak sesuai dengan aturan. Kalau yang single profile, kenapa dijalankan ya tentunya supaya gampang ini. Tapi itu sedang berjalan kan, belum akan berjalan waktu kan, masih direncanakan. Jadi masih proyek yang masih berjalan. Tapi tujuannya supaya gampang. Begitu itu ya udah, Anda punya perusahaan di mana-mana ya ketahuan itu pajaknya seperti apa, combine tuh kayak dalam satu yang kelihatan lah, satu identity yang kelihatan gitu. Nanti kalau Cortex-nya lebih bagus dari sekarang juga itu bisa dilihat ya. Dan salah satu juga tadi meningkatkan kualitas atau meningkatkan penarikan pajak adalah dengan memperbaiki Cortex. Cortex-nya sekarang udah lebih bagus dibanding sebelumnya. Kelihatannya seperti itu. Yang ketiga tadi soal DJP tahun 2026 itu bisa intip uang elektronik dan rekening digital gitu Pak. Itu tanggapan dari Kemenkyu seperti apa? Terus juga manfaatnya tuh sampai sekarang sih belum. Kalau itu kan kita nggak bisa mengambil langsung di sana kan, karena kan dunianya juga dunia lain kan di sana kan. Kalau uang digital biasa kan udah langsung kehitung kan, tapi kalau mau Anda bicara kripto segala macam, kelihatannya masih belum akan dilakukan di tahun 2026. Karena teknologi juga untuk sebagian orang pajak aneh kali. Itu kan advance sekali kan. Kita masih menggunakan teknologi yang ada untuk mengumpulkan pajak yang konvensional, yang modern seperti itu belum, dan kelihatannya nggak segampang itu. Ada yang menawarkan kita katanya bisa mengambil pajak-pajak seperti itu, tapi ketika kita tes softwarenya belum kelihatan cukup menjanjikan. Tadinya mau kita implementasikan awal tahun ini, tahun depan, tapi setelah kita lihat softwarenya kita masih pelajari lebih dalam lagi ya. Jadi nggak segampang itu. Oke teman-teman, udah ya, terima kasih atas perhatian teman-teman. Pak satu Pak dari konten Pak. Iya Pak, saya Dendi dari media konten Pak. Emang cuma berapa? Sejam. Yang atur kamu? Yang atur siapa? Lu.